Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 3 sampai dengan 4. Di situ diungkapkan oleh penulis bahwa pengertian iman yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah teladan iman, yang menuntun iman kita kepada kesempurnaan. Jadi, apakah yang harus kita teladani dan kita turuti dari Tuhan Yesus? Bapak Ibu, yang harus diteladani dan dituruti adalah ketaatan dan penurutannya kepada Bapa. Ini adalah ketaatan yang tanpa syarat, yaitu bahwa Tuhan Yesus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ini adalah penurutan yang sempurna terhadap kehendak Allah. Dan inilah yang harus kita teladani. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, objek daripada iman kita pada prinsipnya adalah bukanlah sejumlah keinginan atau cita-cita kita, melainkan kepada pribadi Tuhan. Kepada pribadi Allah tersebut kita harus mempercayai bukan saja kuasanya, tetapi totalitas kepribadiannya, yaitu baik itu kebaikannya, baik itu hikmatnya, kebijaksanaannya, maupun rencananya dan lain sebagainya untuk kita turuti. Jadi iman merupakan penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seseorang tidak akan dapat meningkatkan kualitas imannya kepada Tuhan kecuali kalau orang tersebut bertumbuh dalam pengenalannya terhadap Tuhan, baik kebaikannya, baik kebijaksanaannya, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan, selama ini telah terjadi kerancuan antara iman dan berpikir positif. Iman bukanlah berpikir positif, tetapi iman pasti berpikir positif atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang ini banyak orang yang berpikir apabila mereka sudah meyakini bahwa apa yang diinginkannya tercapai atau terkabul, maka hal itu pasti terjadi atau terkabul. Bapak Ibu, pola iman yang seperti ini bukan pola iman yang diinginkan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Meyakini apa yang diinginkan pasti terjadi atau terwujud, itu adalah sebuah eksploitasi atau sebuah manipulasi kuasa Tuhan. Di sini jelas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikesankan bahwa Tuhan itu dapat diatur oleh pikiran positif atau keyakinan manusia. Karena oleh keyakinan maka pintu berkat surga bisa terbuka, dan apapun yang kita inginkan dapat terkabul. Dengan keyakinan tersebut, seolah-olah dikesankan atau disiasati Tuhan itu menjadi tidak berdaya menolak permintaan manusia dan akhirnya menuruti apa saja keinginan manusia. Ini adalah sebuah kesalahan. Bapak Ibu jangan salah mengerti bahwa sebenarnya tidak salah kita meyakini sesuatu akan dapat tercapai atau terkabul, asal saja keyakinan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan dan segala sesuatunya itu hanya bagi kemuliaan Tuhan. Jadi hendaklah kita itu tidak turut terjebak dengan ajaran yang banyak orang yang hari ini kita dengar, seolah-olah dengan
iman seseorang dapat mengatur Tuhan. Hal tersebut bertolak belakang dengan pengertian iman yang benar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu bahwa iman adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi seseorang yang beriman hidupnya tentu dalam pengaturan Tuhan dan bukan sebaliknya mengatur Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengerti sekarang bahwa iman yang sejati itu adalah iman yang bertumpu pada keyakinan bahwa semua yang Tuhan kerjakan adalah yang terbaik. Dan ini berarti seseorang yang memiliki iman yang murni tentu tidak akan memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Ia akan tetap mempercayai pribadi Allah walaupun keadaannya tidak memuaskan hatinya. Ia tetap mempercayai pribadi Tuhan sekalipun doanya tidak dikabulkan Tuhan. Nah, iman yang sejati ini sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus ketika ada di Taman Getsemani. Bapak Ibu baca di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 39 sampai 44. Di sini Tuhan menunjukkan di dalam pergumulannya itu bukan kehendakku, tetapi kehendakmulah yang terjadi. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus menunjukkan ketaatannya sebagai anak. Tuhan Yesus dapat memuaskan hati Bapa. Jadi iman yang seperti inilah iman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita agar kita menuju kepada kesempurnaan. Hal itu bisa Bapak Ibu baca di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nah, oleh karena itu ajaran yang diterima orang percaya haruslah ajaran Injil yang benar, bukan Injil yang lain. Haruslah roh yang telah kamu terima hasil dari pimpinan Roh Kudus, bukan roh yang lain. Haruslah Yesus yang benar, bukan Yesus yang lain. Itu bisa Bapak Ibu baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Amin. Tuhan memberkati.